Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini kita merayakan perayaan penutupan Hag Hamadzah, ya, atau Hari Raya Roti Tidak Beragi. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya selama 7 hari ini saya makan mie instan. Ada lagi yang bilang saya makan tempe. Ya, semua yang seharusnya tidak boleh dimakan selama 1 minggu. Dan seperti yang sudah-sudah, setiap hari kita makan roti tidak beragi. Tapi ternyata masih banyak yang belum paham. Saya jawab, ya sudah, tahun depan akan lebih paham. Begitu, saudara-saudara. Malam hari ini, saya mendapatkan tema itu sama dengan yang pertama, hidup baru di dalam Yeshua. Tetapi saya pandang perlu untuk saya mengubah tema saya, yaitu tentang jangan menyebut nama Yahweh Elohemu dengan sembarangan. Nah, saudara-saudara, kalau Bapak Yahweh berkata, jangan menyebut nama Yahweh Elohemu dengan sembarangan, pasti ada yang menyebut dengan sembarangan. Nah, saya ajak dulu saudara baca ayat ini, ya. Mungkin saudara ada yang bisa membaca ini. Apa bunyinya? Ani Yahweh lupa. Baik, saudara-saudara, kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 15. Beginilah bunyinya. Akulah Yahweh yang Maha Kudus, pencipta Israel Rajamu. Ani Yahweh kados kempore Israel Malchem. Malchem, ya, ini. Bunyinya seperti itu, saudara-saudara. Artinya sama. Ya. Akulah Yahweh, Ani Yahweh itu aku Yahweh, yang Maha Kudus, ya. Kados Kem, pencipta Israel Rajamu, Bore Israel Malchem. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, nama yang kudus ini adalah nama yang sangat luar biasa, yang tidak boleh kita pakai untuk main-main. Nah, saya akan fokus pada ayat di Shemot atau Keluaran pasal 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Yahweh Elohemu dengan sembarangan atau kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Perhatikan, Bapak Yahweh tidak akan mengampuni, ya. Bapak Yahweh tidak akan membebaskan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, malam ini saya akan mengkritisi salah satu channel yang sudah memanggil nama Yahweh, memanggil Yeshua, tapi masih campur-campur. Ya. Dan sebetulnya bagi saya channel ini saya tidak akan tanggapi. Tetapi karena channel ini menuduh saya sebagai pemuja Lucifer, maka saya perlu untuk meluruskan. Kalau jemaat Aleph Tau di Magelang ini, dia pasti paham betul. Saya tidak pernah menyembah Lucifer. Kasih uang 100 triliun untuk tunduk 1 detik pun kepada Lucifer, no way. Ya, tapi karena channel ini menuduh saya dan korbannya sudah cukup banyak, saudara-saudara. Nah, ini yang saya katakan menyebut nama Yahweh sembarangan. Kalau yang mengatakan itu belum
percaya pada Bapa Yahweh, saya tidak pusing. Karena memang mereka belum tahu kebenaran. Tapi kalau sudah memanggil nama Bapa, kemudian mempergunakannya dengan cara yang ngawur, maka saya wajib untuk meluruskannya. Nah, kita lihat di sini ya Bapak Ibu, ada satu channel, tapi sebelumnya saya akan luruskan dulu tentang istilah menyebut dengan sembarangan. Kata menyebut dengan sembarangan itu bukan berarti tidak boleh disebut ya saudara. Sama seperti saudara lihat ini, dilarang membuang sampah sembarangan, berarti sampah boleh dibuang enggak? Boleh. Nah, jangan membuang sampah sembarangan. Itu sampah boleh dibuang, tapi kalau membuangnya sembarangan, ya itu tidak boleh. Seperti contoh misalnya, membuang di sungai, membuang sampah di kasur tempat tidur, itu tidak boleh. Membuang sampah di ruang tamu, tidak boleh. Ya, membuang sampah harus pada tempatnya, yaitu tempat sampah. Begitu juga dengan nama Yahweh. Nama Yahweh itu justru diharuskan untuk dipanggil. Saya merujuk 3 ayat di dalam kitab Difre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan Hodulah Yahweh kirubismu. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Jadi jelas nama itu harus dipanggil. Begitu juga dengan Tehillim 105 ayat 1 atau Mazmur dan Yesaya 12 ayat yang ke-4. Nah itu saudara-saudara. Nah, saya akan mengkritisi tentang channel ini. Ya. Channel ini namanya Hidup Bersaksi. Ini pasti tujuannya untuk ya, hidup untuk bersaksi. Nah, di channel ini saudara-saudara, yang saya soroti adalah di tema perbedaan antara besi dan emas. Nah, ibu ini saya menyebut namanya Ibu Fei, ya. Dia mengatakan bahwa saya ini pemuja Lucifer. Kalau jemaat Magelang ada yang ngomong seperti itu pasti akan diketawain, saudara. Tapi kalau jemaat di luar sono yang tidak tahu kehidupan saya sehari-hari, mereka bisa saja berkata, oh bener juga ini. Waduh, aku nyesel dibaptis Pak Lukas. Dan saudara tahu, ada orang yang akte baptisannya tuh dirobek-robek loh saudara. Karena apa? Wah ternyata Pak Lukas ketahuan pemuja Lucifer, dirobek-robek. Dan kalau saudara yang nonton saya saat ini adalah yang merobek, saya katakan saya sudah tidak bertanggung jawab untuk keselamatan saudara. Ya, karena saudara itu mendengar sepihak menuduh dengan cara yang membabi buta. Karena orang bisa saja percaya, kenapa? Karena si ibu ini, dia ini pernah ketemu sama Bapak Yahweh. Bahkan dia pandai berbahasa malaikat. Ya. Nah, saya katakan jika benar si ibu ini bertemu dengan Bapak Yahweh, keberanian si ibu ini akan super dahsyat. Kenapa? Saya nggak pernah ketemu dengan Bapak Yahweh. Tapi saya tidak ada yang bisa menghambat untuk saya panggil nama kudus Bapak Yahweh. Haleluya. Jadi yang namanya aniaya iman itu dari dulu nggak pernah terjadi dalam hidup saya. Karena saya orangnya nekat, saudara-saudara. Saya dari kepercayaan lain percaya kepada Yesua dulu.
Orang mengatakan, lu mau jadi pendeta loh. Saya nggak mengkeret, saya bahkan mengatakan kalau gua mau jadi pendeta lo mau apa? Ya, itu prinsip bagi saya. Jadi saya katakan, ibu ini sudah memanggil nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Tetapi masih campur-campur, saudara-saudara. Memang dalam channelnya dia tidak menyebut nama saya. Mungkin dia takut, wah kalau nyebut nama Lukas, wah bisa-bisa saya urusan polisi. Saya kasih tahu, tidak mungkin. Orang mau nuduh saya sejahat apapun, tidak akan berurusan dengan polisi. Percaya aja. Saya tidak akan pernah mau menyeret seseorang masuk ke kursi pengadilan dunia. Tidak. Saudara mau hina saya perampok, ke pejinak, ke pencuri, ke masa bodoh. Emang gua pikirin. Ya. Tapi kalau sudah mengatakan saya pemuja Lucifer, saya harus klarifikasi. Karena Lucifer itu musuh berat saya. Ya. Nah, saudara-saudara, saat saya terus terang ya, saat pertama kali saya lihat channel ini, saya cukup kagum. Saya berkata, wah ini hebat ini orang nih. Sudah panggil Yahweh, panggil Yeshua, dia punya penglihatan itu tajam katanya, dia bahkan bisa berbahasa malaikat. Di benak saya sempat terbersit begini, wah betapa bahagianya kalau Tuhan kasih karunia saya seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, memang saya tidak nonton channelnya dia, karena masih campur-campur, saudara-saudara. Nah telinga saya itu sudah nggak nyaman dengan campur-campur, saudara. Kalau es campur masih mending. Ya, tapi ini bukan es, jadi ya sorry saja saya nggak mau. Nah, saya lihat saudara-saudara, saya berpikir ketika si ibu ini memfitnah saya bersekutu dengan Lucifer, terus terang simpatik saya, yang waktu itu saya berpikir betapa hebatnya dia, sampai bisa paham dunia alam roh. Wah, saya ini juga dunia alam roh loh saudara. Nah ibu ini menganggap, dia bilang, orang ini yang rambutnya putih itu maksudnya saya. Ya. Itu katakan, dia nggak mengerti kita. Karena kita ini, itu main dua alam. Alam fisik dan alam roh. Bahkan saya dikatakan saya mengancam si ibu ini di dunia alam roh. Sorry ya. Aduh, saya paling tidak bisa ngancam orang, saudara. Dulu saja waktu saya belum bertobat, saya nggak pernah mulut saya wak-wakung gitu, nggak pernah. Saya nggak suka sama orang, tak datangnya tak sikat. Urusan belakangan. Itu urusan saya dulu, saudara. Tapi katanya kok saya ngancam dia di alam roh. Wow, sejak kapan mulut saya ngancamin orang, saudara? Ya. Nah, seharusnya si ibu ini mendukung para pengagung Bapak Yahweh. Bukannya menuduh dengan alasan ibu pandai dan paham dunia alam roh. Ya saya katakan, memang dia pikir saya bukan dunia alam roh. Saya ikut magic loh dulu, saudara-saudara. Ya. Saya aja kalau ada yang memberitakan nama Yahweh, saya ikut bersyukur. Sekalipun orangnya masih malu-malu, masih campur-campur, ya. Tapi setidaknya bagi saya, oh nama Yahweh disampaikan. Jadi inti dari materi saya malam ini adalah ada seseorang yang berbicara bahasa malaikat dan mendapatkan penglihatan bahwa ada hamba Tuhan, orangnya tua, berambut putih, dan punya teman wanita yang juga punya channel penyesat.
karena pemuja Lucifer mengancam dia di alam roh dan saat ini sedang nyamar dan menyesatkan banyak orang. Wow. Orang kagum dengan ibu ini karena mungkin di Indonesia satu-satunya orang yang mengaku fasih berbahasa malaikat. Satu-satunya yang ahli di dalam roh pemberian Bapak Yahweh. Saya bisa saja percaya dan kagum. Tetapi terus terang sejak dia menuduh saya sebagai pemuja Lucifer, saya tidak percaya, total nggak percaya, saudara-saudara. Ya, dan sekali lagi bagi ibu yang merobek-robek akte baptisan, sekali lagi itu tanggung jawab ibu di hadapan Tuhan. Dan di dalam cerita ini, di materi ini, saudara-saudara, diceritakan ada orang berambut putih, ya, membawa keong emas, lalu dibuat anggur untuk mempersembahkan kepada Lucifer. Mana ada keong emas dibuat anggur buat Lucifer? Sementara keong emas itu katanya adalah manusia-manusia yang sudah percaya Bapak Yahweh. Ini jelas ngawur luar biasa. Ya. Nah, supaya saudara nggak gelambiar, saya akan ajak saudara untuk nonton videonya sedikit saja, supaya saudara bisa tahu gambarannya. Silakan videonya bisa diputar. Shalom, Shalom Elohim, 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 Shalom, Shalom Elohim. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Bapak Yahweh, selamat bertemu, selamat kembali kita di dalam pertemuan di udara, di dalam menyembah, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa pada saat ini, detik ini. Mari kita senantiasa mempergunakan waktu yang singkat ini untuk menyenangkan hati Bapa Surgawi. Dan saya mendapatkan pengancaman di alam roh itu, awas kamu katakan, awas kamu bilang-bilang, jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya. Awas kamu ya, awas kamu, awas kalau kamu beritahukan ya saya ini kepada publik ya. Awas kamu beritahukan kepada siapa-siapa tentang saya ini. Jadi saya lihat dia Bapak Ibu di alam roh dan dia ancam saya Bapak Ibu. Awas kamu ini kalau kamu memberitahukan apa yang kamu lihat ini di sini di alam roh. Saya bilang saya akan katakan, saya akan live. Saya katakan kepada dia, baiklah saya akan katakan, saya sekarang ambil handphone, saya live lagi ya Bapak Ibu. Tetapi saya tidak mau katakan namanya, karena sudah baku ancam di alam roh Bapak Ibu. Dia ancam-ancam saya, awas ya, awas kamu ya, awas ya. Saya bilang awas kamu ya, awas juga kamu ya. Baku ancam kita ya. Dia gandeng temannya satu ya, perempuan. Terus temannya bilang, kalau yang lain-lain bisa kami kelabui, tapi kalau Ibu Fei nggak bisa kami kelabui. Ya, Ibu Fei ini nggak bisa kami kelabui karena dia main dua alam. Haleluya. Yang lain-lain sudah terkelabui, sudah aman sebenarnya jalan kita ini sudah aman. Sudah aman sekali jalan kita ini, sudah banyak yang masuk. Sudah banyak yang masuk di troli-troli. Mereka bawa troli Bapak Ibu, bawa apa itu? Bawa semacam kayak semacam apa itu?
yang dibawa-bawa sama pemulung itu loh, tong yang besar, segi empat ya, modelnya itu segi empat, tong itu besar, bukan tong ya, kotak segi empat itu yang dibawa-bawa pemulung itu, yang pemungut sampah, yang ditarik-tarik itu. Nah, gerobak, oh ya gerobak. Pak Budi Kurniawan, gerobak. Nah, jadi kedua orang ini Bapak Ibu, bapak yang tua-tua ya, saya lihat pertama, dia di dunia ini ganteng manis-manis mukanya ya. Anda bisa lihat dia ganteng manis-manis. Tetapi di alam roh itu tidak ganteng Bapak Ibu. Ya, mukanya tidak ganteng. Ya. Seperti nenek sihir itu, seperti hidungnya agak panjang, mukanya agak seperti topeng-topeng itu, pakai topeng-topeng itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang satu ini ya masih agak manis cantik-cantik lah. Ya, satu tim mereka ya. Jadi Bapak Ibu, nah saya melihat awal diperlihatkan penglihatan kepada saya, dia ini sementara menarik gerobak. Nah, isi di dalam gerobak itu Bapak Ibu keong-keong emas. Keong-keong emas tapi bercahaya. Keong-keong emas tapi kayak ada di dalam satu keong itu ada bintang-bintang Bapak Ibu, ada bercahaya, tapi dalam bentuk keong, ya, dalam bentuk keong Bapak Ibu ya, dalam bentuk keong emas. Nah, dia bawa itu Bapak Ibu sudah full di gerobak yang sangat besar. Gerobaknya itu segi empat. Sampai dia bawa gerobak itu sangat capek Bapak Ibu. Dia sudah kelelahan, di alam roh ini sudah kelelahan, capek ya. Dan dia sudah melaporkan semua pekerjaan setan sekarang ini, mereka sudah melaporkan masuk di dalam satu gedung. Dan mereka itu bentuk wajah mereka itu ada yang nenek sihir, ada yang hidungnya panjang, ada yang matanya hitam. Semuanya sudah melaporkan Bapak Ibu masuk di dalam satu gedung itu saya lihat. Nah, saya ada di depan gedung itu. Saya menunggu. Saya menunggu karena saya mencari sosok ini Bapak Ibu. Saya mendalami sosok ini dan saya lagi mencari dia. Apa sebenarnya tujuannya? Apa sebenarnya ending daripada pekerjaan dia di bumi ini ya? Dia anti tanda 66 ini Bapak Ibu, sama seperti kita mempelai. Tetapi dua sosok ini sudah dipersiapkan oleh Lucifer untuk menjebak mempelai di akhir masa pemurnian iman kita saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu, saya menunggu. Saya menunggu di depan gedung itu dan saya melihat satu-satu yang masuk membawa laporan itu ya. Ada orang bule, ada pokoknya hidungnya itu sudah mancung Bapak Ibu. Sudah kayak macam hidung Pinocchio itu. Dan mukanya ada kayak nenek sihir ya, nenek sihir gitu. Aneh-aneh bentuk mukanya. Dan mereka masuk di gedung itu untuk membuat laporan pekerjaan kepada Lucifer. Bukan kepada Tuhan ya, kepada Lucifer. Gedung itu samar-samar. Gedung itu agak-agak gelap, agak-agak remang-remang gitu. Nah, majulah Bapak ini yang rambutnya putih, yang pakai jubah putih, maju dia Bapak Ibu. Dan mukanya itu seperti topeng. Nah, sampai saat ini dia mengancam, jangan kamu bilang-bilang ya. Jangan kamu bilang-bilang, jangan kamu kasih tahu ya kepada orang lain ya. Jangan ya. Jangan ya, awas kamu ya, awas ya. Saya bilang, sekarang saya akan live. Saya akan live. Saya tidak peduli apa katamu. Habis baku habis. Saya sekarang akan live dan cepat-cepat saya bangun dari pembaringan saya ini Bapak Ibu. Keabadian kami ini, bersukacitalah kamu dan terimalah kelima mahkota kemuliaan dari Bapakku yang di surga. Terimalah dan hasil pekerjaanmu telah diuji dengan api, dengan kemuliaan Bapakku yang di surga. Engkau akan muncul seperti berlian, engkau akan muncul seperti emas yang telah dimurnikan oleh api. Lai Masya Hala Masya Elohim, Riala Masya Kapasya Elohim, Rala Masya Rahal Masya Rahasya Masya Elohim, Rahalasya Rahalasya Hamasya Rahalasya Masya Elohim, Rahalasya Hamasya Rahalasya Elohim, Hamasya Elohim, Lamasya Ramasya Rahamasya Ruarisya Ramasya Rahalam. Murka yang turun di atas muka bumi ini adalah datangnya daripada kami, Bapa Yesua Hamasya Elohim, Bapa Surgawi, dengan firman-Nya
yang telah tertulis di zaman anugerah, di zaman belas kasihan, firman yang telah menjadi manusia dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang menolak nama firman ini akan binasa kekal selama-lamanya, karena nama firman ini yang berkuasa kekal sampai selama-lamanya. Dengan nama firman ini dosa-dosamu dihapuskan. Dengan nama firman ini pemberontakanmu yang sangat keji, pemberontakan dosamu yang sangat keji di hadapan Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, telah tertebus, telah lunas dibayar oleh iblis, telah selesai. Pemberontakan dosamu yang sangat keji di hadapan Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, telah tertebus, telah lunas dibayar oleh iblis, telah selesai. Pemberontakan dosamu yang sangat keji di hadapan Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, telah tertebus, telah lunas dibayar oleh iblis, telah selesai. Pemberontakan dosamu yang sangat keji di hadapan Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, telah tertebus, telah lunas dibayar oleh iblis, telah selesai. Puji Tuhan, kota Atlantik yang dicari-cari orang. Haleluya, puji Tuhan. Mereka mencarinya dengan logika, bukan pakai roh kami, makanya tidak tembus. Buta tuli telanjang. Mereka mencari-cari di mana Taman Eden ini ya. Kotanya persegi, 4 persegi, sini Sungai Efrat di sini, semuanya sudah dimusnahkan pada zaman Nuh. Sehingga manusia apa? Gila sinting miring. Bahasa pun mereka tidak tahu apa yang mereka pakai, karena kami mengacaukan semua bahasa manusia pada waktu itu. Berbahagialah kita manusia, berbahagialah kita manusia, berbahagialah kita manusia, berbahagialah kita manusia. Terbukalah rahasia yang sangat besar, dicari-cari oleh manusia yang pakai logika, Haleluya, bersyukurlah kalian yang hidup mendiami Taman Eden, kota dunia. Disinilah Taman Eden sesungguhnya, di Indonesia, kota Indonesia. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Banyak dong yang gila sinting miring di Indonesia. Iya. Nanti kalau terlalu angku, ya terpaksa deh dibuat sinting gila miring. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mau angku-angku, mau sombong-sombong, dibuatlah seperti pada zaman itu. Babel, angku rohani, angku jasmani, kami buat menjadi sinting gila miring. Haleluya, sehingga kalian tidak dapat melihat di mana Taman Eden itu sesungguhnya. Haleluya, puji Tuhan. Memang manusia sinting gila miring. Kalau so sinting gila miring, sedangkan bahasa mereka sendiri mereka tidak tahu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalian harus sadar bahwa bangsa Indonesia inilah, negara Indonesia inilah yang terdiri dari pulau-pulau, suku-suku dan semua suku. Semua manusia pasti akan suka hidup dong di Taman Eden, karena ini apa? Milik kepunyaan manusia. Setan tutupi daripada mata kalian, otak kalian, ya telinga kalian. Mana ada yang tahu kalau Indonesia ini Taman Eden? Tidak ada yang tahu, hanya kami yang tahu. Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Makanya heran, ngapain bangsa Indonesia pergi di negara lain?
Padahal bangsa Indonesia adalah Taman Eden. Pergi cangkul-cangkul tanah, patok-patok, tumbuh tanaman, tumbuh segala sesuatu yang bisa dimakan. Pergi ambil kail, sudah ada kan nyanyiannya? Dapat ikan yang banyak, yang segar-segar. Karena semuanya apa? Taman Eden diberkati oleh Bapa Yahweh. Pergi di hutan, berburu, dapat semua binatang-binatang. Jadilah bahan makanan kalian. Kalian tidak tahu di mana Adam dan Hawa? Adam dan Hawa itu posisinya pada saat mereka diusir berada di Pulau Jawa. Berada di Pulau Jawa posisinya. Makanya makanya Lucifer tahu kan? Sinden-sinden. Itu pujian daripada setan Lucifer. Memanggil-manggil Roro, setan Lucifer. Saudara lihat, mungkin saudara bisa punya tanggapan ya. Apakah ini benar dari Tuhan atau belum atau bukan. Saya akan sedikit kritisi ya Bapak Ibu. Ini netizen ini dibuat penasaran dengan main tebak-tebakan. Maka ketemulah dua nama, LS, si rambut putih, dan Kathy dari Amerika. Jadi saya itu bersekongkol dengan dia. Katakan, wah kita ketahuan nih sekarang. Ya, kalau kita membohongin orang, nggak ada yang tahu kecuali Ibu V, dia tahu. Karena dia main di dua alam, katanya. Nah, Bapak Ibu, yang sangat disayangkan itu adalah munculnya komentar-komentar. Memang dia tidak nyebut nama saya ya, tidak sama sekali. Tetapi ada komen yang mengatakan LS itu Lukas Sutrisno. Dia nggak jawab tapi dikasih tanda hati. Berarti setuju nggak? Setuju. Jadi dia tidak berani menyebut nama. Saya katakan nggak apa-apa Bu, sebut nama aja. Wong saya nggak akan bawa ke pengadilan kok. Karena apa? Saya punya pengadilan sendiri. Tidak disamain. Ya Bapak Ibu. Ya. Jadi bermuncullah orang-orang yang memberi komentar. Saya tidak mau berkomentar sebetulnya. Tapi saya pikir perlu saya luruskan karena orang main percaya saja pada Ibu V ini yang bisa dan pandai berbahasa malaikat dan bahkan mendapatkan penglihatan. Dan dia menegaskan lagi bahwa Taman Eden itu sebetulnya di Indonesia, bukan di sono, bukan. Waktu Adam Hawa diusir pun dia diusir di Pulau Jawa. Ya, silahkanlah nilai sendiri, saudara-saudara. Ya. Tapi mari kita uji seperti yang diperintahkan oleh Yohanan. Karena ini bisa menjebak banyak orang yang sudah diselamatkan menjadi jatuh dan tersesat karena kagum dengan alam roh. Saya akan bacakan di dalam 1 Yohanan pasal 4 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, hai yang terkasih, janganlah percaya pada setiap roh. Sebaliknya, ujilah roh-roh itu. Apakah dia berasal dari Elohim? Sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Buffet ini ditanya berkali-kali loh, tetapi tidak mau menyebut nama saya. Selalu berkata bahwa kalau kamu ahli dan paham alam roh, pasti tahu orangnya. Dan Buffet ini tidak menyalahkan orang yang berkata bahwa itu adalah Lukas Sutrisno. Berarti dia setuju. Ya Bapak Ibu, saya perlu sampaikan harapan saya jikalau Ibu V ini mendengar, ya, mau bertobat. Percayalah, saya tidak akan ngamuk, marah, apalagi memaki-maki. Tidak mungkin itu. Saya beda dengan orang-orang lainnya. Jadi jangan takut, sebut aja nama Lukas Sutrisno. Ya, saudara mau tuduh saya dengan cara sekeji apapun,
saya tidak akan melakukan klarifikasi. Tapi kalau sudah saya disebut pemuja Lucifer, saya harus luruskan. Saya harus luruskan. Karena banyak netizen yang ikut channel saya. Sehingga ceritanya Buffet ini menyingkapkan, bahwa sebetulnya Lukas Sutrisno itu pemuja Lucifer. Hati-hati dengan orang ini. Ya. Jadi sekarang saya luruskan ya, sebagai yang disebut sebagai penyesat karena pemuja Lucifer, agar jangan mudah terperdaya dengan penglihatan karena dia pandai berbahasa malaikat. Saya terus terang tidak kenal dengan Ibu V. Jadi bagi saya mustahil saya ngamuk dengan orang yang tidak saya kenal. Apalagi saya tahu bahwa ngamuk itu adalah energi negatif. Oke, sekarang saya akan ajak saudara untuk mengkritisi semua pendapat-pendapat dan apa yang disampaikan oleh Ibu V ini. Yang pertama, waktu Ibu V ini muncul selalu mengatakan Shalom Elohim. Nah, Shalom Elohim itu tidak ada, saudara-saudara. Yang ada itu Shalom Aleichem. Shalom Aleichem atau Shalom Aleichem itu sama saja seperti orang Islam kalau mengatakan Assalamualaikum. Menjawabnya apa? Wa alaikumussalam. Sama seperti Shalom Aleichem. Menjawabnya wa alaihim shalom. Jadi penyebutan Shalom Elohim itu jelas salah, ya. Bahkan di sini kita lihat dia sudah dielulukan loh. Panglima perang komandan kami mempelai Bapak Yeshua HaMashiach. Nah, penyebutan Bapak Yeshua juga tidak pernah ada. Saudara cari kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, cari murid-murid Yeshua yang memanggil Yeshua dengan Bapa, tidak pernah ada, saudara-saudara. Tapi kalau dia selalu mengatakan Bapa Yeshua, ini harus saya kritisi. Karena nanti akan bingung, saudara. Yang Yeshua itu Bapa, yang Bapa itu Yeshua atau Bapa Yahweh. Ya, jadi jelas. Makanya penyebutan Bapak Yeshua itu juga salah. Nah, kalau alam roh kok bisa salah ya, saudara? Alam roh harusnya tidak bisa salah dong. Iya kan? Karena dia langsung dari Bapak Yahweh, saudara-saudara. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah, ini dia. Ya. Yang ini ya. Ini dari Erna Kristiana. Iya, LS Bapak Tua dan channel Ibu CT USA. Kamu ketahuan. Ya, kemudian yang di bawah sini, ini Bapak LS lagi pembangunan gereja terbesar di Asia Tenggara di akhir zaman. Bukan Asia Tenggara, seluruh dunia. Kita membangun kehilat terbesar dan terbaik di seluruh dunia untuk saya persembahkan kepada Bapak Yahweh. Bukan kepada Lucifer. Yang benar aja, saudara-saudara ya. Kemudian Helen ini ya, masuk ke sana lagi teman-teman, bahaya. Sudah disingkapkan dengan Buffet. Hati-hati loh saudara, bahaya loh di sini. Kemudian ini Bagong 2000. Ya. Shalom Buffet, hamba ilahi, hosana, terpujilah Bapak Yeshua HaMashiach Elohim. Nah ini kan salah, saudara-saudara. Ya sekali lagi,
Bapak Yesua itu tidak pernah ada dalam kitab suci. Jadi kalau tidak ada, lalu dia dari mana? Ayo bu, bikinan sendiri saudara. Kita lanjut yang berikutnya. Oh ini juga ini. Pernyataan yang tidak jelas akan menimbulkan penafsiran yang membabi buta bagaikan bola liar. Bapak LS ini pasti menunjuk kepada nama Lukas Sutrisno. Betul nggak Bapak Ibu? Karena jelas di situ LS itu Lukas Sutrisno, dia diam, cuman kasih tanda jempol. Berarti kan iya. Makanya saya perlu menyampaikan ini secara terbuka. Siapa tahu saudara yang sedang ngintip-ngintip main-main ke channelnya dia, nanti banyak tahu, oh ternyata Pak Lukas kurang ajar, bohongi saya. Wah itu kan repot saudara-saudara, main percaya aja. Ya, sekarang kita lanjut. Ini ya, kemuliaan Allah Bapa, Yeshua Hamasya Elohim, campur-campur saudara. Dua nama dicampur aduk, ini jelas menjadi kekejian bagi Tuhan. Yesus Bapa Yeshua Hamasya Elohim. Ini nggak pernah ada saudara-saudara. Ya, kita lanjut. Tidak satupun murid Yesua yang memanggil Yesua dengan panggilan Bapak Yesua. Yang ada itu Rabi, Guru, dan Adonai. Guru di Yohanan 13 ayat 13. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Nah kata guru ini saudara bingung kan? Guru tari, ya, atau guru masak, guru karate, atau guru badminton. Guru yang mana? Guru matematika, bingung kan saudara? Tapi kalau saudara membaca di dalam teks Ibrani akan tertulis kata moreh. Moreh itu artinya guru Torah. Ya. Makanya tidak mungkin moreh itu mengajarkan melawan Torah, tidak mungkin. Nanti kita lihat ibu ini menyetujui ya sesuatu. Nanti kita lihat di bagian belakang. Kita lanjut lagi, saudara. Ya. Menuduh saya mengancam di alam roh tanpa dasar sama sekali. Tapi dianya sendiri malah mengancam secara terbuka saat ditegur. Terus mana yang benar? Saya buktikan. Ini ada orang yang negur nih. Ya. Ini ya. Buffet di alam roh. Tubuh buffet putih berkilau-kilauan. Kenapa buffet suka nyebut nama Allah, sedangkan buffet sudah tahu nama Bapak kita adalah Bapak Yahweh. Nah, lihat ini ancaman dia, saudara. Ya, Shalom, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang sangat berkuasa. Tolak nama ini, binasa kalian. Tolak nama ini, menyangkal nama ini, kena murka Bapak Yahweh. Tempatnya api neraka. Mau? Stop menyesatkan anak-anak Tuhan. Ketemu nanti kita ya di alam lain. Masih mau menyerang dan menyesatkan anak-anak Tuhan? Saya akan cari Anda di alam lain. Siapa Anda sebenarnya? Ini ngancam bukan saudara? Dia sendiri yang ngancam, kok ngomong saya aja ngancam. Bingung saya saudara-saudara. Kita lihat yang lain lagi. Kita kritisi aja saudara ya. Ya. Jika benar seseorang sampai ketemu Bapak Yahweh, pasti rohnya meledak-ledak. Karena melihat kemuliaan Bapa secara langsung. Bayangkan saja, Paulus aja bisa berbalik, padahal dia benci orang-orang percaya. Mose saja saat melihat kemuliaan Bapa Yahweh di semak duri, dia tidak lagi menyembah dewa api. Siapapun yang mengaku berjumpa dengan Bapa Yahweh tapi masih campur-campur,
saya meragukan dan tidak percaya. Saya aja tidak dapat membayangkan betapa dahsyatnya kemuliaan itu dinyatakan pada kita. Kalau saya, saudara, ketemu Bapak Yahweh, itu bukan manusia biasa loh. Dia sang pencipta, kemuliaannya itu super dahsyat. Saya akan ngetotol, saudara. Ya, saya akan kagum sekagum-kagumnya. Dan saya akan singkirkan nama-nama lain kecuali nama yang aku agungkan itu. Itu kalau saya ketemu Bapak Yahweh. Tapi saya tidak ketemu Bapak Yahweh. Tapi saya tetap mengagungkan nama Bapak Yahweh. Dan saya tidak pernah takut dengan ancaman seperti apapun. Ya, karena yang namanya Lukas Sutrisno itu tidak pernah takut dengan ancaman. Dari dulu, saudara. Ya. Nah ini coba lihat ini ya, kita baca yang sebelah sini. Waktu Sisvei Live yang judulnya detik-detik menjelang tahun 2022, kan dapat penglihatan dari Bapak Yahweh bahwa nama kudus Tuhan Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach bukan Yesus Kristus. Terus sekarang saya sudah menyangkal nama Yesus malah disesatkan. Maaf sis, jangan pelin-pelan kalau bersaksi, nanti saya jadi miring. Ini sebetulnya sudah dikritik loh saudara. Ya, kalau panggil nama ya yang jelas gitu. Jangan merah hijau kuning dicampur jadi satu. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Sudah sebut Adonai Yeshua HaMashiach dan Yahweh Elohim, kok masih ada sesembahan Yesus Kristus? Wah gawat. Nama itu tidak bisa diterjemahkan dan tidak bisa dibuat jamak. Apalagi diubah. Ternyata teguran ini tidak ditanggapi dan tidak pernah ada agama-agama lain yang nama tokohnya berubah. Enggak pernah ada. Ya. Saya mau tanya, saudara sudah lihat video saya belum? Ilustrasi tentang orang Batak. Ada yang belum? Wah, masih banyak yang belum ya. Saya ceritakan sedikit saudara. Singkat saja, nanti saudara lihat sendiri detailnya. Jadi ceritanya di Samosir. Samosir itu kan pulau di tengah-tengah Danau Toba. Nah di pulau Samosir itu orang mengenalnya itu tanah Batak, saudara. Di sana ada seorang tokoh, seorang pimpinan adat, orangnya terkenal baik sekali, kaya raya, bahkan murah hati. Namanya Bapak Sinaga. Nama Batak bukan? Pak Sinaga ini juga berbahasa Batak, saudara. Tiba-tiba datanglah orang Cina yang masuk ke tanah Batak. Lalu orang Cina ini mengatakan, namanya bukan Pak Sinaga, namanya Pak Liong. Ya, karena mungkin orang Cina mengatakan, oh naga itu berarti Liong. Sehingga terkenal di situ. Dia cerita sama teman-temannya sesama Cina. Kamu tahu nggak? Ya, kalau itu orang yang baik hati itu, yang murah hati, itu namanya Bapak Liong. Sehingga di tanah Samosir itu ada dua nama di situ. Bapak Sinaga dan Bapak Liong. Wah, karena kelompok Cina ini bisa kemana-mana, sehingga sampailah ke Jawa. Nah di Jawa orang dengar dipakai logat Jawa. Oh namanya bukan Pak bukan Pak Liong, namanya Pak Nogo. Gitu. Ini kan pelecehan, saudara. Betul nggak? Ini kurang ajar, saudara. Sekarang saya mau tanya, jawab jujur. Keluar dari hati nuranimu yang murni. Ada orang Batak, namanya
Pak Sinaga, Pak Liong, apa Pak Nogo? Pak Sinaga. Tapi kalau Anda mengatakan Pak Liong, saya khawatir. Korslet pikiran kita, saudara. Loh iya toh? Masa Anda percaya sama orang luar? Lah kalau percaya ya sama orang Batak. Orang Bataknya ngomong aku namanya Bapak Sinaga kok. Pendatang masuk main enak kasih nama semau-maunya sendiri. Mana bisa seperti itu? Sama seperti Yeshua HaMasyiah. Yeshua HaMasyiah itu orang Ibrani, orang Yehudi, berbahasa Yehudi, namanya pun nama Yehudi. Tiba-tiba ada pendatang, notabene-nya adalah penjajah, ngasih nama Yesus Kristus. Gitu loh, gampang sih saja nih. Kok masih nggak nangkep itu? Kadang saya mikir ini saja nih IQ-nya itu jongkok apa pingsan. Gitu loh. Sorry aja mungkin kata-kata saya nggak nyaman. Tapi ini fakta saudara. Jangan kondisi manusia disamakan kepada Tuhan. Nggak boleh begitu. Ya. Kita lanjut yang berikutnya. Coba diklik. Ya. Ini Ibu Deborah Yudit ya. Kasih komen. Shalom mat pagi buffet. Soal penglihatan di alam roh tentang bapak tua yang bawa keong-keong emas itu tolonglah didetailkan. Kasihan kan jemaat dan orang-orang yang disesatkan karena orang tua itu menolak 666. Tapi kok di alam roh begitu. Jadi jangan sampai semakin banyak korbannya Bu Fe. Lebih didetailkan ya Bu. Didetailkan lagi Bu Fe. Memang Ibu bilang apa ini? Kalian baku ancam, tapi tolong jangan tanggung, lebih dijelasin lagi biar banyak orang mengetahui. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian ada lagi Roida Sinaga ini, selamat pagi Bu Fe, terpujilah Bapak Yeshua, Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMasyiah. Elohim kekal selama-lamanya. Ini kan bingung saudara-saudara. Nah sekarang saya akan bacakan ya WA dari Ibu Yudit ini. Ya, Ibu Deborah Yudit. Saya akan bacakan untuk saudara apa yang dia tulis kepada saya. Nah, saudara perhatikan ya. Saya akan bacakan ini. Shalom Pak Lukas, saya mau bilang, saya ini orang yang berpikiran sederhana and rindu untuk bisa level iman saya next, sehingga saya waktu ambil keputusan untuk baptis pembaharuan, tidak punya pikiran macam-macam tentang Bapak. Tapi kenapa Bapak bohongin saya? And mungkin jemaat Bapak, and orang-orang yang Bapak telah baptis secara langsung atau video call. Sebenarnya Bapak Lukas itu siapa? Melihat dari video-video Bapak sangat meyakinkan. Tapi kenapa Bapak tega bohongin kami? Apa Bapak sudah pikir matang-matang waktu melakukan semua ini? Apa enggak takut sama Tuhan telah membohongi kami? Yang dengan tulus percaya dan yakin dengan baptis pembaharuan tersebut. Tapi Bapak begitu tega membohongi kami. Saya merasa Bapak mengerti maksud dengan WA ini. Sekiranya kurang jelas, ini saya share video di bawah ini. Kasihan jemaat dengan jemaat Bapak yang banyak dan setia tersebut. Dan untuk urusan
Bentar ini. Ya, saya ulang lagi ya. Bapak bohongin saya, mungkin jemaat Bapak dan orang yang Bapak telah baptis secara langsung video call. Sebenarnya Bapak itu siapa? Lukas itu siapa? Melihat dari video-video Bapak sangat meyakinkan. Tapi kenapa Bapak tega bohongin kami? Apa Bapak sudah mikir matang-matang waktu melakukan semua ini? Apa Bapak enggak takut sama Tuhan telah membohongi kami yang dengan tulus percaya dan yakin dengan baptisan pembaharuan tersebut, tapi Bapak tega membohongi kami? Saya rasa Bapak mengerti maksud dengan WA saya ini. Sekiranya kurang jelas, ini saya share video di bawah ini. Kasihan dengan jemaat Bapak yang Bapak setia tersebut. Dan untuk urusan baptis pembaharuan, saya sudah terjadi, yang sudah terjadi bagaimana ini? Dengan menolak nama Yesus. Padahal nama Yesus yang telah disalib 2000 tahun yang lalu, yang telah tebus dosa kita, selamatkan jiwa kita semua. Mumpung masih ada waktu kesempatan, Bapak mohon ampunan Tuhan. Firman Tuhan katakan kita melawan bukan dengan darah dan daging. Jadi saya mendoakan Bapak kembali kepada kebenaran firman-Nya yang hidup. Maaf sebelumnya kalau saya bilang seperti ini, tapi ini benar-benar nyesel. Tapi saya benar-benar nyesel kenapa ini harus terjadi. Bapak Yahweh memberkati. Amin, amin, amin. Saya kasih jawaban, saudara. Shalom, Ibu Deborah. Saya membohongi? Dalam hal apa saya membohongi? Maaf, saya tidak percaya dengan penglihatan-penglihatan seperti ini. Kalau dia anggap membohongi, ya sangkali saja. Ya. Saya perlu tegaskan kepada ibu bahwa saya benci dengan Lucifer. Jadi rupanya ibu menafsirkan orang yang rambut putih itu saya. Ada banyak pendeta yang rambutnya putih. Tapi sekali lagi saya tegaskan, saya sangat benci Lucifer. Saya juga tidak pernah mengancam atau mengintimidasi siapapun. Selama nama saya tidak disebut, saya tidak akan tanggapi, karena orang yang berambut putih itu banyak. Coba kalau ibu mau tanyakan sama Ibu V yang dimaksud itu Lukas Sutrisno, bukan? Kalau benar Lukas Sutrisno, saya akan bikin pernyataan terbuka. Kalau saya sangat membenci Lucifer dan saya tidak pernah mengintimidasi dan mengancam siapapun. Saya tidak mau tersesat. Saya dari dunia hitam dan saya sangat membenci masa lalu saya. Jadi ibu perlu tanyakan ke Ibu V, apakah itu saya? Jika benar silahkan ibu kasih nomor saya untuk mengkonfirmasi. Tanyakan, percayalah saya tidak marah sekecil apapun, ini nomor saya kasih nomor. Sekedar ibu tahu bahwa setiap hari isi otak saya adalah bagaimana mensejahterakan jemaat Tuhan di seluruh penjuru dunia. Saya sangat mengasihi mereka semua, termasuk Ibu Deborah. Jangan sampai dengan mendengar Ibu V yang tidak menyebut nama saya, ibu malah jadi membenci saya, seolah saya bersekutu dengan Lucifer dan mengintimidasi orang di dunia alam roh. Dunia alam roh itu banyak penyesatnya, Bu. Saya tidak ingin ibu tersesat dan memiliki kepahitan hati yang tidak jelas. Ingatlah bahwa sebentar lagi Yeshua akan datang kembali. Hati mesti bersih dan bebas dari kepahitan. Apalagi pada orang yang mengasihi. Makanya silahkan ibu tanyakan langsung aja ke Ibu V, benarkah itu Lukas Sutrisno dan Kathy yang bersekutu dengan Lucifer? Bapak Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Amin. Mohon maaf, saya tidak sependapat dengan Ibu V yang masih sebut-sebut nama sesembahan yang bukan
dari Israel. Kemudian dia kirim lagi tentang perbedaan besi dan emas yang tadi. Saya balas lagi. Shalom Ibu Deborah. Ada banyak hal yang keliru yang saya temukan dari pernyataan Ibu V. Yang pertama, memanggil Yesua dengan panggilan Bapak Yesua. Nah, panggilan seperti itu tidak pernah ada. Semua murid-murid Yesua itu memanggilnya dengan Rabi, Guru, atau Adonai. Tidak satupun yang panggil Yesua dengan panggilan Bapa. 2. Ibu Fei tidak menjelaskan siapa yang dimaksud orang yang berambut putih. Apakah itu saya? Jika benar itu saya berani bikin pernyataan bahwa saya anti Lucifer. Bahkan sekarang saya di hadapan Ibu Deborah berani katakan, terkutuklah engkau Lucifer. Aku sangat membencimu sampai mati. Nah, masihkah Ibu menyaksikan? Ketiga, ada orang yang menyatakan bahwa di gereja saya ada pentagram dan itu disetujui oleh Ibu V. Saya nyatakan itu salah karena yang ada di kehilat saya bukan bintang pentagram tapi bintang Daud. Jadi dari sini saja saya bisa katakan bahwa Ibu V itu minim pengetahuan. Yang keempat, sekarang Ibu lihat apa yang saya lakukan dalam pelayanan saya terhadap jemaat yang tua-tua. Saya sangat mengasihi mereka. Lalu bisakah saya yang dikatakan antek-antek Lucifer diserang, lalu saya mengasihi orang-orang tua? Mohon maaf, saya bukan pamer pelayanan, tapi saya ingin agar Ibu Deborah tidak disesatkan dengan penglihatan-penglihatan yang tidak jelas. Makanya ada firman yang berkata, ujilah setiap roh. Sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Bisakah pengikut Lucifer mengasihi jemaat? Saya bahkan bikin rumah bahagia, khusus untuk orang-orang lansia secara gratis tanpa bayar. Sepeser pun. Agar mereka meninggal dengan bahagia. Bisakah antek-antek Lucifer lakukan ini? 5. Dalam hal ini Ibu Deborah tidak salah karena Ibu menafsirkan berdasarkan apa yang dia ucapkan dari Ibu V. Saya bukan mau membela diri, tapi saya justru ingin agar Ibu tidak tersesat karena mempercayai penglihatan yang tidak jelas. Lalu saya kirim beberapa pelayanan saya ketika saya mendoakan mbah-mbah tua, waktu sakit, saya kirimin saudara. Inikah pengikut Lucifer? Ya. Nah, ini saja, kemudian kita lanjut yang di caption itu ya. Nah, itu dia. Memang benar, ini ada Sondang Siboro. Memang benar adanya, karena saat ini pentagram sudah diturunkan. Jadi kalau kita lihat di ruang ibadah Bapak itu, selain ada patung yang juga ada tanda pentagram yaitu bintang 7, coba kita perhatikan sama-sama dan coba kita cari tahu arti pentagram itu sendiri adalah tanda 666. Terus ada lagi Yesaya Winafsiagian. Saya juga heran pentagram ada di gerejanya. Berarti dia nggak ngerti ya saudara. Nah terus ada nih yang menimpali warga negara. Pentagram itu bintang berujung 5, namanya saja penta. Yang di tempat Pak LS itu heksagram, bintang berujung 6 yang dikenal sebagai bintang Daud atau Daud Star yang juga jadi lambang di bendera negara Israel. Ya. Nah, kemudian saya kasih gambar ini, saudara, supaya orang tahu. Ini loh pentagram, ya. Kalau ini Magen Daud, kalau ini bintang 7. Loh ini saya ngomong bener nggak, saudara?
Ya, saya mesti terangkan seperti ini supaya jemaat itu pinter. Jangan nuduh orang pasang di gerejanya kok banyak pentagram, mana ada. Nah, kalau ada pentagram mesti tak bakar kok saudara. Ya, yang ada itu bintang Daud atau magen Daud. Ya, dan bintang Daud itu artinya banyak loh. Abjad Ibrani semua ada di bintang Daud. Saya nggak perlu menerangkan karena kalau saudara ingin tahu di materi saya sudah ada. Ya, jadi jangan main tuduh yang tidak berpengetahuan sehingga ngawur jadi viral. Oh, Pak Lukas pemuja Lucifer, pentagram sudah dilepaskan. Mana ada pentagram? Di gereja kok ada patungnya? Iya, di gereja ada patungnya. Sekarang nggak ada nih, sudah hancur saudara. Tapi nggak adanya bukan karena dikritik, no. Tapi karena kehilat kita dipotong. Ya, untuk pembangunan di belakang. Jadi itu belakang tuh blong sudah di sana, tanah luas. Ya. Jadi kalau saudara lihat patung ada manekin ya namanya. Manekin pakai pakaian Kohen Gadol itu hanya untuk prototipe. Saya satu kali pun tidak pernah mendatangi patung lalu saya nyembah. Lah kalau saya ngomong begini, orang yang tidak suka sama saya bisa saja ngomong, lah iyalah nek malam. Jemaat tidak tahu Pak Lukas masuk ke gereja nyembah patung. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Tapi itu pernyataan ngawur, saudara-saudara. Saya kasih tahu ya. Saya ke Israel itu 6 kali, saudara-saudara. Dan beberapa kali kami masuk ke Kampung Sefat, itu kampung Kabalah. Kita belajar Torah di sana. Dan kita juga masuk ke Yeshiva. Masih ingat? Saudara yang ikut ke Israel kan kita ke Yeshiva ya, 2 kali kita ke sana. Saudara tahu di Yeshiva itu ada patung Kohen Gadol. Betul nggak saudara? Kalau betul itu tidak boleh, kenapa di Yeshiva justru ada patung Kohen Gadol? Ayo. Ayat itu jangan dipotong. Kenapa kok nggak boleh? Karena jangan sampai engkau sujud menyembah. Saya berani katakan, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, tidak pernah satu kali pun saya sujud dengan patung manekin, saudara. Tidak pernah. Saya harus tegaskan ini, ya. Karena kalau saya tidak tegaskan nanti saudara bisa merekayasa. Ayo Pak Lukas ngomong, ada yang bengi. Ketika orang sudah tidur masuk ke dalam nyembah, kan orang tidak tahu. Saya bilang pemujaan seperti itu najis bagi saya. Ya. Kita lihat yang berikutnya. Nah ini tadi saya sudah bacakan ya saudara. Ini adalah WA dari Ibu Deborah Yudit. Ini tadi sudah saya bacakan, jadi kita lewati saja. Di sini yang saya tekankan, ini kok. Nah, ini yang saya tekankan, Bapak bohongi saya, and mungkin jemaat Bapak, and orang-orang yang Bapak telah baptis secara langsung atau video call. Sebenarnya Bapak Lukas itu siapa? Kalau mau tahu saya siapa, silahkan lihat di kesaksian ada. Temanya adalah saya seorang pencari. Saudara akan tahu secara lengkap siapa saya. Ya. Saya jelas di sini. Wong jemaat saja banyak yang tahu kamar saya, betul nggak saudara? Sampai hal detail itu saya terbuka loh. Kok dibilang pemuja Lucifer tuh ruangannya ngendi? Ya, ruangannya itu di mana? Gitu loh. Ini kan main tuduh semau-maunya sendiri.
yang tidak ada juntrungannya. Ya. Kita lihat lagi yang berikutnya. Ya, ini dari Sondang Siboro. Dia menimpali warga negara. Termasuk arti dari patung yang sangat ditata dengan rapi. Itu juga pentagram. Terima kasih. Cepet deh. Sekali lagi, pentagram tidak pernah ada di sini. Kalau sampai ada di sini, tangan saya sendiri yang akan membakarnya. Ya. Nah, di sini warga negara ngasih tahu, pentagram itu bintang 5. Yang jika dimerengkan bentuknya jadi kepala kambing. Benar. Ya, ini warga negara ini benar. Kemudian warga negara juga ngasih tahu ke Sondang Siboro. Patung yang ada di tempat Pak LS itu menggambarkan orang yang mengenakan baju imam-imam Israel zaman dulu. Betul nggak? Betul, bagus, ini pinter ini. Background di mimbar Pak LS banyak menampilkan atribut-atribut religi bangsa Israel termasuk shofar, sangkakala dari tanduk, menorah, itu tempat lilin, tabut perjanjian. Betul atau salah? Betul. Gitu. Ya, ini mungkin suaranya belum kedengaran. Betul atau salah? Nah, saudara dengar kan? Nah, ini yang nonton orang banyak loh. Ya. Kemudian kita lanjut, kita selesaikan ya. Haleluya. Sewaktu aku mengikuti live-nya Buffet yang menyampaikan hal ini dengan spontan, Roh Kudus mengatakan, dialah LS itu. Ngeri loh saudara, mengatasnamakan Roh Kudus. Waduh, saya terus terang ngeri lihat kayak gini saudara. Roh Kudus dari mana? Saya cinta Roh Kudus loh. Kok Roh Kudus juga ikut-ikutan nuduh saya? Ya nggak mungkin lah. Betul nggak saudara-saudara? Haleluya, 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 hosana, 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 kudus, 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 amin. Kemudian Weno Pilongo, hatiku berkata, mereka itu penyesat, makanya dari dulu saya tidak suka mereka. Lukas Sutrisno Channel. Yang nggak suka nggak apa-apa. Ya ada juga sih yang nggak suka tapi kepo ya. Ada, nggak apa-apa. Saya terima kasih. Setidak-tidaknya nambahin 1 viewer. Ya, lanjut. Ya, ini Zoro Farm ya. Shalom. Sebaiknya Ibu V memberitahukan siapa Pak Tua itu. Jadi pengikutnya Bu V tidak asal nuduh orang. Saya sangat yakin Pak Lukas Sutrisno adalah pelayan Tuhan yang benar. Dia mengajarkan hal-hal yang benar sesuai firman Tuhan dan khotbah-khotbahnya sangat memberkati orang. Zorofar bener nggak? Betul ya. Nah kemudian Buffet jawab, main di alam roh engkau akan tahu ya semuanya, enggak dibodoh-bodohin seperti keledai masuk jurang binasa nanti. Waduh, ini kan repot ya Bapak Ibu. Terus Zorofar ngasih tahu, Shalom Buffet. Shalom, Buffet sendiri berkata nama Tuhan itu Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Ketika Buffet dibawa Tuhan ke surga, saya mau tanya, Pak Lukas Sutrisno mengajarkan nama Tuhan kita yang benar adalah Yahweh Yeshua HaMashiach. Pak Lukas mengajarkan dengan tegas agar jemaat menolak tanda bilangan. Jadi apa yang salah dengan pengajaran Pak Lukas? Bukankah pengajarannya sama dengan Buffet? Terima kasih. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ya.
Shalom Buffet. Bisa kasih kode saja nama mereka bapak tua and si cewek itu. Biar anak-anak Tuhan jangan terjebak oleh mereka. Terus ada channel channel ya, namanya itu Yusak Cipto Purnomo. Lukas Sutrisno dan Kathy JNS Channel. Terus Z Naik Lili tanya apa benar Buffet? Enggak dijawab, cuman dikasih tanda hati. Ya, ini kan dijawab pakainya tanda hati ini. Artinya benar atau jawab atau salah? Benar. Jadi ya kuwi Lukas kuwi lho iki lho wonge. Kemudian ada lagi ini. Ini seru saudara-saudara ya. Jojo Tata. Saya mau tanya Anda, Abraham memanggil nama Tuhan dengan siapa? Karena nama YHWH itu diperkenalkan pada zaman Musa. Zorofar menjawab, ya jelas Yahweh karena nama Yahweh itu turun-temurun dan tetap sampai selama-lamanya. Saya mengkritisi Jojo Tata. Kalau dikatakan nama Yahweh itu diperkenalkan pada zaman Musa, salah. Pada waktu zaman Adam, itu nama Yahweh sudah disebut, saudara-saudara. Ya, itu di zamannya Enos itu. Jadi Abraham belum lahir pun sudah ada nama Yahweh. Ya, Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Abia. Buffet, aku jadi penasaran siapakah dia? Yusak Cipto Purnomo, Lukas Sutrisno and Kathy JNS Channel. Nah, ini kan jelas, saudara. Jadi nggak usah takut-takut lah. Pokoknya kalau menyangkut nama Lukas Sutrisno nggak usah takut. Karena video saya dari dulu, saudara mau ambil ya silahkan, mau dipotong-potong ya silahkan, mau dijual juga silahkan. Kalau sampai saudara dapat uang gara-gara khotbah saya, artinya saya memberkati saudara. Betul nggak? Ngapain saya pusing tidak boleh dijual, copyright? Apa itu duniawi itu? Lah saya dapatnya aja gratis kok. Ya kan? Jadi kalau sama Lukas Sutrisno mah gampangan saudara. Mau khotbah saya mau diambil, mau dijual, masa bodoh. Dulu ada orang yang terang-terangan ngomong sama saya, Pak Lukas, khotbah bapakmu saya kumpulkan, mau saya jadikan CD, mau saya jual, boleh enggak? Boleh, silahkan. Dalam hati saya puji Tuhan. Orang ini sedang kesulitan uang, dengan jualan CD khotbah saya punya keuntungan. Yang pertama, keuntungan saya adalah saya tidak perlu khotbah kemana-mana, orang sudah dengar. Iya toh? Yang kedua, saya bisa memberkati orang melalui khotbah saya. Enggak perlu saya teriak, bayar fee sama saya. Emang lu siapa? Minta bayar fee segala. Kalau ilmu atau hikmatnya dicabut, saya jadi bengong gini. Jadi lolak-lolok, saudara. Tahu lolak-lolok? Ah, ya wes. Ya. Oke, saya lanjut lagi ya, tinggal sedikit nih. Ini ada namanya Petrusa. Mantap Buffet, biar nyaho itu Nabi LK dan Nabi CT. Marahin Bu, mereka yang menolak dan menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Saya dukung Ibu. Kalau ada tempoyak saya saya lempar mereka Buffet. Hehehe. Kemudian Luciana berkata, Pak memang ada stok tempoyak. Pokok durian kan baru berbunga. Yang dimaksud tempoyak itu apa tuh? Apa? Apa? Durian fermentasi. Oh, saya baru dengar soalnya saudara. Terus Anggia Atris. Kerawa aja Pak, mendengar bapakmu melempar mereka, melempar wajah mereka dengan tempoyak.
Bapak Yeshua HaMashiach Elohim memberkati. Lanjut. Horeb 8, Horeb 8. Shalom Buffet, terima kasih sudah disingkapkan tentang LS dan CT. Karena saya juga sering nonton ibadahnya LS, hampir mau baptis ulang, bergumul. Karena tidak boleh menyebut Tuhan Yesus Kristus lagi sebagai sesembahan atau pemutusan karena bertentangan dengan kesaksian Pak Yusak Cipto Dr. Gigi di Bandung atau almarhum. Saya pernah ke rumah beliau. Terima kasih Buffet akan ketulusannya, glory haleluya. Ya itu terserah ya Bapak Ibu. Ya, saya nggak akan ngomentarin ini. Terus di menit ini sekarang masalah makanan ya saudara. Ini ya, ini ada tema yang temanya adalah kesaksian penglihatan dari alam ilahi. Ya, di menit 1:2:24 lewat 40 detik, dia membuat sebuah pengucapan begini. Apakah makan babi itu haram? Tidak. Babi itu enak. Yang haram itu makan babi itu muntah. Saya baru tahu ini pengajaran kayak begini, saudara. Ya, coba bandingkan dalam kitab Imamat. Ini yang tadi saya katakan. Kita harus tunduk pada firman Tuhan. Wong itu tuh peraturan itu selama-lamanya. Amin. Lebih baik saudara tunduk firman Tuhan daripada saudara dipaksa oleh dokter. Betul nggak? Kalau dokter yang memaksa, kamu tidak boleh makan begini-begini, makan mati saudara. Kenapa? Karena kolesterol. Dan babi itu bukan makanan. Sekarang kita bandingkan. Saya bandingkan dengan Heni Situmorang, ya, pesan Tuhan tentang binatang haram. Saya terus terang kalau ada orang yang sudah menyebut nama Yahweh, saya senang. Ya. Cuman si Ibu Heni Situmorang ini, itu pun juga masih campur-campur, saudara-saudara. Tapi ya sudahlah. Yang penting saya lihat, oh ini ada orang yang sudah panggil nama Yahweh. Tapi untuk bisa ngikutin, nggak mungkin. Telinga saya risih, saudara. Ya, terserah orang mau ngomong apa. Tapi bagi saya, sesembahan saya adalah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Sekarang kita bandingkan. Ini sama-sama pengagung Bapa Yahweh, tapi sama-sama campur-campur. Ya. Sekarang di menit ke-19:28, dia katakan begini, binatang haram itu bukan makanan. Nah ini benar. Kenapa? Karena binatang haram itu sebetulnya adalah ekosistem untuk keseimbangan alam. Dan apa yang dikatakan si Ibu Heni Situmorang ini betul atau salah? Betul. Ya. Jadi saya akan memberikan kesimpulan ya secepatnya ya saudara-saudara. Karena ini sudah lewat jamnya, saya akan kasih kesimpulan. Yang pertama, Buffet ini menuduh saya sebagai penyesat pemuja Lucifer. Jadi saya perlu luruskan karena dia sudah terima nama Yahweh, tapi masih campur-campur. Kemudian yang kedua, sudah mulai banyak orang yang mempercayai penglihatannya. Dan ini sangat berbahaya bagi orang yang kurang pengetahuan. Atau yang tidak suka dengan saya akan ikut-ikutan merekomendasikan channel ini untuk menyebarkan kesesatan yang membabi buta, menjadi bola liar yang menggelinding dan menghantam siapapun serta menghancurkannya. 3, dari komen-komennya Buffet ini sudah dianggungkan menjadi agennya Bapak Yahweh yang paling tahu menyingkap kehidupan seorang termasuk saya sebagai penyesat dan pemuja Lucifer. Yang keempat, saya menyebut Buffet ini cuma halusinasi,
dan memfitnah orang tanpa bukti sama sekali. Kalau saya itu adalah pemuja Lucifer, artinya saya sebagai serigala berbulu domba. Yang kelima, inilah bahayanya kalau saudara nonton channel yang nggak jelas ajarannya campur-campur. Tadi saya sudah mengilustrasikan tentang orang Batak tadi ya, yang namanya Bapak Sinaga diganti-ganti sak puenake dhewe. Ya. Yang keenam, kenapa saya membaptis pembaharuan? Karena ada ayat yang mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Ketika dulu saudara dibaptis, Anda diikat dalam nama siapa? Itu harus dilepaskan. Dalam nama Bapak Liong, apa dalam nama Pak Nogo? Harus diputuskan karena saudara akan mendapatkan warisan dari Bapak Sinaga. Kalau engkau dapat warisan dari Pak Sinaga, aktemu namanya Liong, gantinan secepatnya. Paham nggak Bapak Ibu? Ini hukum loh, jangan diotak-atik semaunya sendiri. Pingin dapat dan menjadi ahli warisnya Bapak Yahweh, tapi aktenya nama asing, bagaimana itu? Ya. Nah, selanjutnya, saudara terima dulu ilustrasi ini, baru terapkan, mau mengakui kebenarannya atau tidak. Mana yang saudara pilih? Bapak Sinaga, Bapak Liong, atau Bapak Nogo? Jangan pola saudara diterapkan kepada Tuhan, nggak bisa begitu. Makanya kalau orang bilang, tapi kan itu di Yunani namanya Yesus, kalau di Israel namanya Yesus. Saya mau tanya sama kamu, namamu siapa? Bejo. Kalau sampai di Amerika namamu jadi apa? Lucky atau good luck begitu? Ya tidak, tetap bejo saudara-saudara. Jangan diotak-atik karena sudah dari sononya yang salah, kita cari pembenaran. Nggak bisa begitu. Ya. Jangan berdalih Tuhan itu maha kasih, lalu memanipulasi kasih. Nggak bisa seperti itu. Hananya, Misael, Azaria, 3 pemuda ini, kalau ada Pak Pendeta di situ, habis ya dibully, saudara. Apa susahnya? Tuhan itu kan penuh kasih. Nyembah saja 1 menit. Nanti mereka sudah pergi ngomong, Tuhan, Engkau penuh kasih, ampuni saya karena saya takut. Gitu. Itu bukan iman namanya. Yang namanya iman, dia berani katakan, Yahweh Elohimku akan menjaga dan melindungi aku. Tetapi seandainya tidak, aku tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Itu jelas, tegas, dan mantap, saudara. Haleluya. Kemudian saya katakan, kesimpulan, masih kesimpulan ya. Nama itu ada spiritnya. Dan ingat bahwa Tuhan itu tidak ikut orang banyak, tapi berpihak pada orang yang tunduk pada firman-Nya. Lihat Noah, yang masuk keselamatan cuma 1 keluarga. Bisa saja dia diolok-olok, emangnya kamu sendiri yang mau selamat? Kami juga orang baik loh. Tapi faktanya Tuhan menyelamatkannya 8 orang, saudara. Ya. Jadi saya katakan, Ibu Fei ini berbahaya di hadapan Tuhan. Karena menggiring opini untuk membenci orang, dan muncul lagi pernyataan Roh Kudus yang katanya kalau pemuja Lucifer itu benar Lukas Sutresno. Nama kudus Bapak Yahweh diacak-acak, dimain-mainkan seenak pikirannya sendiri, lalu mau dibawa kemana? Silahkan tanya jemaat, hidup saya itu terbuka. Kalau saya menyembah Lucifer, pasti saudara akan tahu semua. Amin. Tunjukkan, kalau sampai saudara menemukan saya pemuja Lucifer, saya berhenti saat itu juga. Ingat itu, saya nggak main-main masalah ini. Ya, nah sekarang saudara sudah lihat tentang perbandingan dengan Ibu Heni Situmorang. Sekalipun masih campur-campur, tapi dia
menyampaikan masalah makanan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau buffet mengatakan bahwa makanan babi itu enak, ya terserah. Ya. Sekarang yang terakhir, nasihat saya bagi netizen adalah satu, coba pertimbangkan kembali untuk mempercayai penglihatan palsu ini. Dua, bagi saudara yang sudah merobek akte baptisan, berarti saudara sudah menyangkal kebenaran dan itu bukan tanggung jawab saya lagi. Yang ketiga, bagi saudara yang belum mengikuti bagi saudara yang belum mengikuti, saya sarankan untuk tidak mengikutinya, apalagi mempercayai penglihatan palsu yang bukan dari Tuhan. Yang keempat, saya anjurkan untuk buffet segera bertobat. Dan jangan menyesatkan umat dengan penglihatan yang tidak valid, karena ibu akan berurusan dengan Bapak Yahweh yang namanya yang kudus dipakai secara sembarangan untuk bernubuat dan penglihatan palsu yang tidak sesuai dengan kitab suci. Yang kelima, kekuatan hukum dalam kitab suci itu sangat kuat dan tidak bisa dibatalkan dengan penglihatan yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis, apalagi menuduh saya dengan berkata saya pemuja Lucifer. Yang keenam, kemuliaan Bapak Yahweh itu sangat luar biasa. Mose saja sampai mukanya ditutup. Orang yang sudah melihat kemuliaan Bapak Yahweh tidak mungkin mentolerir nama-nama asing yang bukan dari Israel, yang bukan dari Bapak Yahweh sendiri. Tidak pernah Bapak Yahweh berkata, nanti kamu pulang ke dunia ini campur-campur nama saya, enggak apa-apa. Tidak pernah seperti itu, saudara. Bahkan Bapak Yahweh itu cemburu karena namanya disejajarkan dengan nama yang bukan pemberian Dia. Jadi, kalau sampai ada orang yang mencampur dan mengaku sudah melihat kemuliaan Bapak Yahweh, saya berpikir, jangan-jangan ini penglihatan palsu. Apalagi penyebutan nama dicampur. Yang ketujuh, jika benar saya penyembahan Lucifer, tolong ditunjukkan di mana lokasi saya melakukan pemujaan dan pukul berapa. Pesertanya siapa saja. Tidak mungkin dong saya melakukan sendirian. Yang kedelapan, channel Ibu V menciptakan kebencian. Sehingga orang yang tadinya tidak ada apa-apa dengan saya, mereka membenci. Hanya 1 detik saja, suruh saya menyembah Lucifer. Dikasih uang 100 triliun, tidak mungkin saya terima. Paham enggak Bapak Ibu? Pak Lukas, ini ada uang 100 triliun, Bapak silakan ambil. Sekali saja, 1 detik aja tunduk sama Lucifer. Saya bilang tidak. Mungkin duitnya tak tendang, mungkin iya, saudara-saudara. Yang kesembilan, ini pesan saya kepada saudara dan netizen, subscriber Lukas Sutrisno dan Keilat Aleftau. Jika saudara kepo dan berkunjung ke channelnya, saya kasih ingat, jangan pernah memberi komentar yang buruk. Ingat, kita bukan anak Lucifer yang mulutnya kotor. Tapi kita harus mengasihi Bapak Yahweh. Jadi kalau saudara mau berkunjung ke channelnya Buffet, silahkan. Tapi jangan berkomentar yang jahat, tidak boleh. Ya, paham Bapak Ibu? Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami diajar, kami dididik untuk kami memiliki pengetahuan yang benar. Oleh karena itu Bapa, Engkau nyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Dari tempat ini,
saya mengampuni Ibu V yang telah menuduh saya memuja Lucifer, karena dia tidak menyangkali bahwa LS atau orang yang berambut putih adalah Lukas Sutrisno. Jadi dia secara eksplisit menyetujui. Kami mengampuninya, dan Bapak, Engkau akan tolong pertobatkan dia. Terima kasih Bapak untuk para netizen yang mengikutinya, tolong buka mata rohaninya, agar dia bisa paham dunia alam roh itu memang seperti itu. Terima kasih Bapak Yahweh, kami ingin membawa jemaat untuk hidup sejahtera dan diberkati oleh Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Info perkawinan. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Mikael Febriano, putra dari Ibu Joanna dan Bapak Jimmy, dengan Kecia Marcelo Faglori pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 3:30 sore di Secret Garden, Yogyakarta. Pengumuman ini disampaikan sebagai informasi saja. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Akan akhiri, mari kita bangkit tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang, jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan. Pertemukan kembali kami dan seluruh jemaat-Mu dalam keadaan sehat. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka shekar alapeka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonamu. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
memberkati. Amin. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada
untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.